Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Safari, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Salatiga. Di sini saya akan memaparkan diseminasi budaya positif di SDN Kutawinangun 1 Kota Salatiga. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirannya, karena pada siang hari yang cerah ini kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh sahabat kita tercinta, aset sekolah kita, Bapak Muhammad Safari. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga penyampaian materi dari Bapak Safari, dan penutup. Baiklah Bapak Ibu, mari kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan berdoa sesuai agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Acara yang selanjutnya sambutan dari Ibu Puji Nurhayati SPDSD selaku Kepala Sekolah SD Kutawinangun 1. Kepada Ibu Puji, silakan. Terima kasih Bu Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Guru di SD Kutawinangun 1, dan tak lupa Pak Safari yang sebagai guru penggerak pada siang ini untuk menginovasi teman-teman di SD Kutawinangun 1. Baik Bapak Ibu, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga siang ini kita masih diberi keselamatan, kesehatan, walaupun ngantuk-ngantuk kita masih beri semangat ya Bapak Ibu. Untuk siang ini kita punya guru penggerak Pak Safari yang baru dalam proses ya Pak ya, istilahnya calon guru penggerak. Nah nanti tanggal berapa Pak untuk di apa istilah dilantik ya, dilantik ini apa nih? Masih lama belum dilantik ini ya, masih calon guru penggerak. Dan jadi dalam proses yang kedua kalinya ini akan menyampaikan ke Bapak Ibu supaya Bapak Ibu juga ketularan ya, ketularan yang baik loh ya. Nah ini semoga akan berjalan lancar dan Bapak Ibu mungkin juga akan dipraktekkan di waktu-waktu penjenengan akan pembelajaran di sekolah. Jadi sudah mirip untuk belajar bersama. Kalau belajar sendiri mungkin penjenengan agak malas-malas ya. Nah kemudian akan saya bacakan yang saya dapat dari infokan sedikit saja yang dapat dari tadi siang ya saya. Sebetulnya undangan jam 8 saya terlambat, agak lama lupa kan, kalau ada undangan di Dinas Pendidikan itu dengan forum Dewan Pendidikan, yang mana pengumumannya Bapak Ibu untuk guru sendiri menginformasikan bahwa di pendidikan masih boleh wisata ya. Jadi wisata tidak dilarang karena wisata menambah pengalaman siswa. Kemudian intinya lagi bahwa kurikulum yang dijalankan sekarang dilaksanakan adalah kurikulum merdeka, tetapi dilaksanakan secara nasional, maka diberi nama dengan kurikulum nasional. Itu berarti bukan diganti, itu tidak ya Pak ya, isinya sama, hanya kita melaksanakan secara nasional. Misalnya yang di SD Kutawinangun 1 yang tahun kemarin kelas 36 belum, sekarang kelas 36 juga sudah. Berarti se-Indonesia diharapkan semua memakai kurikulum merdeka. Jadi nasional, kurikulum menjadi kurikulum nasional.
Kemudian Bapak Ibu, untuk pembenjenengan yang akan berinovasi selain jadi guru penggerak, kalau Pak Safari jelas pasti akan belajar di PMM-nya. Monggo, ini inovasi dari Bapak Ibu itu lewat PMM. Memang lewat PMM itu yang penjenengan pelajari dibuka, maksudnya dibuka, dibaca, diikuti videonya, itu akan menambah wawasan penjenengan. Karena ternyata keberhasilan siswa itu ada di satu, siswa sendiri, yang kedua adalah guru. Nah, di sekolah yang bertanggung jawab dengan siswa adalah kepala sekolah dan guru. Untuk itu guru harus tidak henti-hentinya untuk selalu membuka PMM, apalagi sekarang pulangnya 3:30 daripada mungkin di lain sekolah juga sama, tetapi di SD Kudawinawan 1 pun saya lihat Bapak Ibu jam-jam 1:30 ya seperti ini. Terima kasih untuk Pak Safari, Pak Haryanto, kita buat waktunya supaya sampai jam 3 atau 3:15 lah kita ada kegiatan. Kalau tidak ada kegiatan berarti penjenengan kesempatan untuk membuka PMM. Nah, ternyata padat di Kudawinawan 1 itu Senin sampai Kamis sudah full kegiatan. Gitu, tidak ada waktu luangnya untuk penjenengan sare-sare atau ngantuk-ngantuk di ngumpet-ngumpet di ruangan mana mungkin sampai ditanyakan dari dinas itu kadang menanyakan ngono-ngono sing ruangannya akeh mesti gurune iso do mojok-mojok iso do ngantuk-ngantuk di bagian pojok-pojok kapan. Loh, padahal saya tidak memberitahu dan saya tidak nguping dari mana misalnya ada yang kesini apa ngindik-ngindik misalnya, kan tidak ada. Dan ternyata di sini pun tidak ada yang ngantuk-ngantuk setelah 1:30 sampai jam 3:30 atau jam 3 lah. Ini saya amati masih banyak kegiatan di sini ya. Di sini banyak kegiatan. Mungkin beda di SD lain, mungkin ngantuk-ngantuk atau mojok-mojok. Nah, disoroti dari luar itu karena kita punya ruang yang kosong banyak. Dan padahal ruangan sudah terpakai semua nih Bapak Ibu. Kemarin saya juga ngintip-ngintip yang ngantuk-ngantuk siapa di belakang kantor saya itu ternyata Pak Safari dengan semangatnya tidak ngantuk ya Mbak ya. Kemarin jam berapa itu? Sampai jam berapa Pak? Jam 5 sampai di sini sampai jam 5:15. Saya pulang itu tidak tega karena pintunya itu kok terbuka, tapi tak dengar-dengar kok suaranya kok menggema-gema dan semangat. Oh, berarti tidak ngantuk. Saya kira ngantuk Pak Safari akan saya tengok kemarin terus saya tinggal ya. Ini loh Bapak Ibu bukti dari pulangnya, kepulangan dari kita di jam 3:30. Sebetulnya di sini banyak kegiatan. Kemarin kan ini baru uji coba. Kalau nanti tidak berhasil, berarti kan akan kembali lagi ke 6 hari. Nah, kalau saya atau penjenengan bertahan tidak kalau 5 hari? Bertahan ya, bertahan 5 hari. Kalau saya juga pribadi saya 5 hari walaupun sampai rumah itu sudah lelah, tetapi Sabtu itu senang ya kalau libur. Dan ini sedikit yang saya sampaikan hasilnya tadi, masih banyak yang harus saya sampaikan tapi nanti Pak Safari tidak cuma waktunya nih. Nah, untuk itu lain kali kesempatan yang seperti ini kita sampaikan atau kita gunakan waktu yang longgar, kita bisa sharing-sharing dengan teman-teman yang lain gitu. Saya kira cukup. Kita ikuti acara pada siang ini, yaitu aksi nyata diseminasi dari budaya positif Pak Safari untuk kepada teman-teman secara resmi kita mulai atau dibuka. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Budi. Untuk acara selanjutnya adalah penyampaian materi diseminasi budaya positif dari Bapak Safari. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Safari. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya juga geser biar enak. Oke, teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Sehat hari ini? Kok masih belum semangat ya? Semangat pagi, 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 luar biasa. Terima kasih teman-teman semua atas semangatnya walaupun di tengah siang yang begitu panas, kemudian dihadiri dengan sejuknya kita
kipas angin. Oke, teman-teman, izinkan saya di sini saya Muhammad Asari selaku calon guru penggerak, belum guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Salatiga, perkenankan untuk melakukan diseminasi atau penularan tentang budaya positif. Guru digerak. Oke, teman-teman, sebelum kita memasuki budaya positif, kita lihat dulu biar kita lebih asik. Yuk kita senyum 10 detik dulu. Oke, sudah. Masih kurang ya? Oke. Tak bantuin. Coba tak ulang lagi ya. Ya, ini kondisi saya saat ini. Ngantuk. Tetap jalani hidup dengan indah walaupun ngantuk ya teman-teman. Iya. Kata orang tersenyum itu biar kita selalu awet muda. Betul atau betul? Iya. Sekali lagi kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bulan suci Ramadan. Oke. Selamat ya Ramadan. Oke. Energi itu mengalir Bapak Ibu, maka alirkanlah yang positif. Kata orang, senyum itu adalah sedekah. Mengatakan gimana? Habis gini. Maka tersenyumlah agar mendapat pahala. Oke, lanjut teman-teman semua. Sebelum kita lanjut, mari kita sepakati keyakinan kita dalam forum diseminasi ini. Ini misalkan saja, ada yang mau usul keyakinan atau kesepakatan kita pada siang hari ini. Saya menulis menghargai siapapun, kemudian menjadi pendengar yang baik. Kalau kita mengajarkan anak-anak, kalau ada yang bicara, kalian harus apa? Mendengarkan. Oke, Bapak Ibu Guru, ini mau ditambah apa kira-kira? Atau cukup? Aktif berpendapat? Siap ya, tak tulis aktif berpendapat. Oke. Ada lagi? Jangan apa? Kata-katanya harus diubah jadi kalimat positif gimana? Nah, ini rumah satu kok agak kurang ya. Sudah ya. Nah. Apa ya? Kata-kata ini tidak. Oke, selalu aktif berarti selalu siap. Selalu siap. Siap berpartisipasi. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ada yang mau ditambahkan? Cukup? Oke. Berpartisipasi. Ini efek
siang ya. Oke, kita lanjut aja. Bapak Ibu, coba kita perhatikan bilangan berikut ini. Iya, kayak mikir. 1 kali 0, 2 kali 1, 2, 3 kali 2, 6, 4 kali 3, 7, 5 kali 4, 20. Adakah yang janggal Bapak Ibu? Kalau dihitung, Bapak Ibu mencari ini tadi ada 10 detik nggak? Nah, kemudian kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk menemukan kejanggalan ini berapa detik? Langsung, keren. Itu kalau di guru penggerak namanya otak berpikir cepat dan otak berpikir lambat. Kalau otak berpikir lambat itu bukan berarti lemah, bukan, tetapi lebih ke mendetail, lebih terurut, lebih luas. Ya, tetapi kalau berpikir cepat itu lebih simultan. Iya, iya. Aduh, ini kak Ustaz kita. Oh, lupa animasinya belum tak kasih. Oke, ini Bapak Ibu, apa yang dapat kita petik dari deretan operasi tersebut? Yang pertama, kadang-kala kita itu lebih cepat mencari kesalahan daripada kesalahan orang lain daripada kesalahan diri sendiri. Kadang-kala yang paling penting kadang kita lebih fokus kepada kesalahan orang lain. Kalau kita lihat, meskipun banyak yang benar, yuk kita lihat lagi coba. Ini salahnya berapa? Hanya 1. Benarnya berapa? Tapi yang kelihatan salahnya. Itulah menjadi gambaran kita. Kenapa? Ini sangat relevan kepada budaya positif. Yang namanya budaya positif itu dimulai dari konsep diri kita, bagaimana mengelola diri kita biar budaya itu budaya positif itu dimulai dari kita, kebiasaan kita. Nah, ini pandangan atau sudut pandang seperti inilah yang perlu kita perbaiki bersama-sama. Lanjut, budaya positif. Adakah yang sudah tahu budaya positif itu apa saja? Pak Hadi sudah tahu pasti ya. Oke, budaya positif itu ada 5 langkah Bapak Ibu. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian setelah itu kita akan membahas tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu guru wali kelas semua sudah membuat keyakinan kelas. Kemudian nanti juga kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang terakhir adalah 5 posisi kontrol. Apa saja seperti itu? Yang terakhir ketiga restitusi. Oke. Karena apa yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif dan harus mulai dari mana? Yang pertama, disiplin positif mulai dari diri sendiri. Bagaimana caranya? Merubah paradigma kita atau pandangan kita. Yang kedua, membuat keyakinan kelas dan sekolah. Di kelas kita membuat keyakinan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian kita perluas pelaksanaannya atau prakteknya di tingkat sekolah. Nah, dengan keyakinan kebajikan universal, kemudian terciptalah kebiasaan dan lingkungan yang positif. Kalau sudah menjadi kebiasaan, otomatis yang terakhir akan menjadi budaya. Langkah yang paling kecil adalah dari diri kita sendiri. Kemudian cara menerapkan budaya positif yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin itu apa Bapak Ibu? Ada yang tahu?
Oke. Pak Sam, kok ada disiplin positif? Apa ada disiplin negatif? Ya, nanti akan kita bahas bersama-sama. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, posisi kontrol guru. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Dan yang terakhir yaitu segitiga institusi. Kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu semua. Disiplin positif. Definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, mardika iku jarwanya nara mung lepasing panggreh ning uga kuat kuasa aman diri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kemudian Dian Gusen dalam bukunya Restructuring School Disiplin 2001 menyatakan bahwa disiplin itu berkonotasi dengan disiplin diri yang dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensi menuju sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, menurut dua pendapat ini dapat disimpulkan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi, kemudian menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tentu tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari diri sendiri. Kalau Ki Hajar Dewantara itu mengumpamakan guru itu sebagai petani. Petani itu hanya bisa menabur, merawat, tetapi tidak bisa merubah tanaman jagung menjadi tanaman padi, tidak bisa merubah tanaman padi menjadi tanaman ketela, dan tidak bisa merubah tanaman ketela menjadi tanaman jagung. Tidak bisa. Yang bisa kita lakukan hanyalah merawat, mengembangkan potensi yang kita tanam dengan cara menyanyi, menghilangkan hambatan-hambatan. Begitu juga kita sebagai guru, kita tidak bisa merubah murid itu harus menjadi apa yang kita inginkan. Tetapi murid itu bagaikan lembaran kertas yang tidak kosong, tetapi punya guratan-guratan tipis di sana. Fungsi kita adalah menebalkan. Bagaimana yang ditebalkan itu adalah bakat, minat, atau potensi yang positif. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kebajikan universal menurut ahli. Kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebaikan yang tanpa dibuat peraturan pun itu sudah nilai baik. Contoh menghormati, contoh toleransi, contoh lagi berbicara sopan santun. Tetapi dalam konteks ini adalah di Kemendikbud itu membuat rumusan kebajikan universal, tentunya adalah profil pelajar Pancasila. Apa saja itu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, bergotong royong, kreatif. Kemudian Bapak Ibu, menurut 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation atau IHF itu menyatakan bahwasannya 9 nilai kebajikan adalah: 1. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah diplomatis, hormat dan santun, dan lain sebagainya, sampai kedamaian dan kesatuan. Dari masing-masing ahli, kalau saya jabarkan sangat banyak sekali lagi, banyak sekali Bapak Ibu. Cuma di slide ini saya ambil 2 saja. Yang kita pakai sebagai rujukan kita sebagai guru adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian Bapak Ibu, teori motivasi.
Apa itu motivasi Bapak Ibu? Adakah yang paham motivasi itu apa? Dorongan untuk melakukan sesuatu. Ada berapa? Yang pertama, Dian Koster dalam bukunya Recycling School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Siapa yang bisa memberi contoh kalau kita terapkan di pembelajaran di kelas? Contohnya apa Bapak Ibu? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa? Anak berpakaian rapi agar tidak di hari Senin berpakaian lengkap agar tidak disuruh maju atau tidak dihukum disuruh maju. Itu adalah contoh motivasi. Dia terdorong untuk memakai pakaian lengkap bukan dari dirinya sendiri. Kalau ini termasuk motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik. Oke, ekstrinsik. Karena apa? Dia takut dengan hukuman. Kemudian teori yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Banyak contohnya Bapak Ibu. Misalkan anak belajar sungguh-sungguh agar dapat nilai bagus, kemudian nanti dikasih hadiah oleh orang tua. Ini motivasinya karena penghargaan dari orang lain, baik itu Bapak Ibu guru ataupun orang tua. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Value, nilai-nilai yang kita percaya. Contoh nih, misalkan anak disuruh misalkan ada anak mau nyontek, yang satu dimintain contekan, gak boleh karena ini hasil usahaku sendiri, ini karena hasil belajarku sendiri, enak banget kan? Itu adalah nilai-nilai yang dia pegang. Dan ada juga yang anak nurun kamu, oke, ya kita juga ada, ya, karena masing-masing ada motivasi tersendiri. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke disiplin positif yang kedua, yaitu keyakinan kelas. Bapak Ibu, saya yakin di kelas sudah membuat keyakinan kelas? Sudah. Langkah-langkahnya bagaimana? Diskusi, terus disepakati, kemudian oke, diterapkan. Oke. Ya, kita buat pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi kita di sini menampung ide-ide anak, berasal dari anak. Kalau bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas apa Bapak Ibu? Kalau peraturan kelas biasanya itu dari mana? Dari siapa? Dari sekolah, dari guru. Contoh nih, misalnya berangkat nak telat, orang gak ada PR gak mengerjakan mengerjakan 5 kali, itu peraturan kelas. Kemudian berangkat harus tepat waktu, tidak boleh terlambat. Kalau terlambat mendapat sanksi, itu peraturan kelas. Nah, bedanya keyakinan kelas apa? Keyakinan kelas yang pertama, nilai-nilainya itu dari anak-anak. Anak-anak mengungkapkan isi hatinya. Jadi kita menempatkan di posisi anak. Ide-idenya kita tampung. Pak, berarti nggak boleh keyakinan kelas, nggak boleh dari peraturan kelas, boleh Bapak Ibu. Asal itu dari anak-anak
ide-ide mereka sendiri. Nah, kemudian kita pernyataan-pernyataan anak yang dibuat, kemudian kita buat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dapat dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi sesuai dengan lingkungan. Kemudian yang terakhir, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, keyakinan kelas ini kita tinjau dari waktu ke waktu sesuai dengan keadaan. Keyakinan kelas. Pembagian sudah kita buat keyakinan kelas, maka kemudian kita akan mendefinisikan tugas gurunya apa, tugas muridnya apa. Jadi tidak akan terbalik-balik, ya. Jadi tugas guru misalkan mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, ini tugas guru. Kemudian tugas anak belajar, mencoba menghasilkan yang terbaik dari diri sendiri dan lain sebagainya. Keyakinan kelas yang kemarin saya buat Bapak Ibu, keyakinan kelas kita mulai dari pengertian. Keyakinan kelas merupakan nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Kemudian apa tujuannya? Untuk mewujudkan merdeka belajar pada anak. Oke, bisa disimak terlebih dahulu. Terlalu cepat, betul ini Bapak Ibu. Pembuatan keyakinan kelas. Kalau terlalu cepat, saya berikan yang PDF saja. Coba, ini Bapak Ibu langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama, tujuannya keyakinan, kita langsung ke langkah-langkah saja Bapak Ibu. Apakah nanti kita refleksi Bapak Ibu, apakah sudah benar langkah yang kita yang sudah dilakukan? Nih Bapak Ibu, tanya pendapat murid, ambil kesimpulan dari ide-ide murid, kemudian mengubah ide murid menjadi kalimat-kalimat positif, kemudian ubah kalimat positif menjadi keyakinan kelas, kemudian menuliskan keyakinan atau kesepakatan dalam bentuk poster atau kalau kita buat tanpa, kemudian anak tanda tangani sebagai bentuk persetujuan atas nilai-nilai yang disepakati bersama. Kalau sudah, baru kita baca. Kemarin ini saya dibantu oleh Pak Hari, Bapak Ibu, untuk membuat keyakinan kelas 4. Diskusi dulu. Oke, diskusi, kita beri pengertian kepada anak-anak.
untuk memunculkan ide-ide. Tugas kita adalah untuk menggali ide-ide dari anak. Kemudian menuliskannya di kertas sticky note, kemudian ditempel. Setelah itu baru kita rumuskan. Kalau sudah ditempel, itu kan anak-anak sudah membuat rumusan masing-masing ya. Kita buat satu kalimat yang lebih universal. Kenapa universal? Agar semuanya nanti bisa masuk ke dalam keyakinan kelas yang kita buat. Buatnya universal tapi sedikit, tidak harus terlalu detail. Setelah itu baru tanda tangani anak-anak, kemudian baru nanti kita buatkan posternya. Dari ini kita keyakinan kelas menjaga kebersihan, kita pindah ke sini lah. Nanti ditempel untuk ditinjau dan diyakini bersama. Kalau nggak ditempel biasanya sok lupa. Nanti teman-teman kalau mau membuat poster, saya punya template-nya, atau di Karma juga banyak sekali template yang dapat kita manfaatkan. Oke, Bapak Ibu, biar tidak jenuh kayak ini jenuh. Coba. Ketelitian dan konsentrasi. Kira-kira ada berapa hewan yang tertera di bawah ini, Bapak Ibu? Ada yang menemukan berapa jumlahnya? Berapa? Ada berapa? Cek ketelitian dan konsentrasi. Ada berapa? Ada berapa, Bapak Ibu? Bu Putri menemukan berapa? 4. 10. Oke. Mbak Ayu? Mbak Ayu berapa? 8. Pak Adi berapa? 7. Oke. Pak Hadi dapat berapa? 7. Ada lagi? Bu Siti dapat berapa, Bu? 8. Oke. Itu ada. Oh. Kita lihat. Ini ada berapa ya? Kita cek dulu. David atau tadi ada semut di sini, ada semut keringging. Oke, ini ada tikus, ada kucing, ada daun kayak apa tuh? Apa tuh? Krokodil, dolphin, ikan, gajah sendiri, burute, emas. Oke. Kita lanjut lagi. Sudah segar ya. Teori kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang ketiga adalah kebebasan atau freedom. Keempat, kesenangan. Dan yang terakhir adalah penguasaan. Bapak Ibu, coba kita studi kasus. Menurut Bapak Ibu, Dinda seorang anak kelas 3 begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa
yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas karena kelas harus tenang dan tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Dinda ini? Apa? Kesenangan, betul. Kesenangan. Kita lanjut lagi. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang harus dipenuhi? Kebebasan kah? Penguasaan? Cinta dan kasih sayang. Nah, lanjut, sudah kerja semua ini. Oke. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin pada teman-temanku di depan kelas. Kira-kira apa ini? Teori motivasi yang mana ini? Penguasaan, kesenangan, kebebasan, cinta kasih sayang. Ada yang penguasaan, ada yang kebebasan. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin penguasaan. Aku bosan masa belajar cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kira-kira apa? Kebebasan. Ini berarti kode bahwa anak itu pengen belajar tidak di kelasnya, boleh di luar kelas atau dengan metode yang lebih baik atau yang lain. Coba kita saksikan lagi Bapak Ibu. Ibu Zulaikha, guru wali kelas 5, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaikha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan melakukan hal itu? Oke, sih. Yang pertama, tanya dulu alasan pertama. Kita tidak boleh langsung menjas murid cah nakal. Karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Adalah bentuk disangoni. Kemudian bisa juga yang kedua, karena dia merasa senang teman-temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melakukan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu kepada orang tua, sehingga orang tua jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Tommy adalah kasih sayang. Nah, ini kita sebagai guru harus memang seperti psikologis ya. Memang kita harus menguasai psikologi. Bisa juga alasan yang ketiga Bapak Ibu. Alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Kelas menjadi penguasa kelasnya. Itu kebutuhan dasar kekuasaan. Kemudian bisa jadi yang keempat, alasan Tommy adalah karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawa bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan temannya. Berarti ini kebutuhan kebebasan. Masih ada lagi alasan-alasan yang perlu kita gali sesuai dengan keadaan. Nah, ada juga yang iseng saja, ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena dia punya kesenangan yang perlu diarahkan, kesenangan yang perlu dibina sadar. Oke.
Wah, ini pikir orang ya. Saudara Bapak Ibu. Tata. Kita ngizin PowerPoint itu ya ngerti nggak dia. Kira-kira ini apa Bapak Ibu? Apa? Apa? Ada gambar ini. Apa? Apa artinya? Wes puasa ning kene. Isu ulang. Oh iya, saya tak muter saya anu. Ini, kira-kira ini apa Bapak Ibu? A, kartu, apa iki? M, bulan. Kira-kira apa? Oke, cakep pinter. Kartu bulan. Coba ini ada jus. Oke, pinter. Kreatif semua. Coba kita cek lagi. Satu lagi nih. Ini apa ini? Oke, penyuka musik. Kamu ini. Oke, siap. Penyuka musik. Kalau ini, Bapak Ibu, pernah main tebak gambar di pesta itu Bapak Ibu? Aku level 40 juga. Kira-kira apa ini? Oke, just aksi panggung. Oke, Bapak Ibu. Oke, bisa pusing. Lanjut. Oke, ada teman yang mengalami nggak nih? Siapa? Lanjut, ini apa? Gagal nikah. Untuk gagal nikah. Coba ini. Gagal nikah karena apa? Karena ini Bapak Ibu. Penaseron. Gagal nikah karena penaseron. Ya, ini lagi. Kira-kira apa? Kepala negara. Wes, cakep. Kepala negara. Ya, berpikir kreatif dan cepat. Kurang. Kilo M-nya hilang. Nah, kurang tambah. Kurang tambah. Nah, ini. Kira lagi. Oke. Apa diwale dadi apa? Oke. Sip. Lanjut. Oke. Setan terkutuk. Oke, habis. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Mantap. Kreatif semua. Kita akan membahas posisi kontrol loh Ibu. Ini berkaitan dengan kita sebagai guru, bagaimana kita menempatkan diri kita. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah. Benar. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Sebagai teman
teman, guru pada posisi ini tidak menyakiti murid. Yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku. Kemudian yang terakhir, manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat melaksanakan. Contohnya ini Bapak Ibu, penghukum. Contoh, mengadik, kalau kamu tidak melakukan, awas, rasakan. Misalkan juga kalau contoh pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya itu sudah tahu, ibu tenang sekali mengatakannya, ibu stres. Kadang-kadang saya juga di posisi ini membuat merasa bersalah. Kemudian juga posisi teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat ibu tidak ibu pernah bantu. Ini Bapak Ibu, contohnya kata-kata seperti ini, kemudian hasilnya nanti akan, misalkan ya, yang posisi manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki kesalahan. Di sini adalah posisi untuk anak bisa memperbaiki perilakunya atau kesalahannya. Kalau yang lain itu karena ini Bapak Ibu mengulangi kesalahan. Kadang kalau merasa dibuat bersalah, dia akan merasa rendah diri. Kemudian kalau teman kadang tidak mandiri atau tergantung. Oke, tak sebutkan saja, ini sudah jam berapa ini? 2:30. Oke, kita akan studi kasus Bapak Ibu. Tisa dan Hana dibagi masuk ke ruangan Ibu Dewi, kepala sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kotor atau kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Kira-kira kalau Bapak Ibu menghadapi situasi yang seperti ini, apa yang Bapak Ibu lakukan? Mainnya media sosial, dia menjelek-jelekan temannya di media sosial, yang ini sangat relevan dengan keadaan kita Bapak Ibu. Oke, pagi mediasi, panggil kedua belah pihak yaitu Hana dan Tisa. Ciptakan suasana yang aman dan nyaman untuk mereka berbicara. Minta kedua belah pihak untuk menceritakan kejadian dari sudut pandang mereka. Kemudian fasilitasi mediasi agar mereka dapat saling memaafkan dan berdamai. Yang paling penting adalah restorasi. Fokus utamanya adalah memulihkan hubungan Hana dan Tisa serta menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis. Pendidikan karakter kasus ini adalah kesempatan untuk mengajarkan Hana nilai-nilai pentingnya empati, sopan santun, dan tanggung jawab. Yang paling tidak kalah pentingnya, berikan konsekuensi logis atau harus seimbang, tidak merendahkan masyarakat siswa. Yang terakhir ini Bapak Ibu, restitusi. Restitusi itu apa? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah pertama adalah menstabilkan identitas atau stabilize the identify, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, seek belief, atau menghubungkan nilai-nilai yang dia percaya dengan
dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contohnya seperti apa Bapak Ibu? Seperti ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka dia akan tetap kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal, yaitu gagal melaksanakan disiplin. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Benar, berbuat salah itu tidak apa-apa. Karena pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna. Nabi Muhammad yang sempurna aja musuhnya banyak, dijelekin oleh kaum yang lain, padahal manusia sempurna. Apalagi kita ataupun murid, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Tapi yang paling penting adalah dari kesalahan ini kita akan buat, setelah kita stabilkan masalahnya, baru kita masuk ke ranah yang kedua, yaitu validasi tindakan. Kita validasi tindakan itu benar atau salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik ataupun buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Sebagai seorang guru yang memahami teori kontrol, pasti akan mengubah pandangan dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Apa saja kata-katanya? Ini. Padahal kamu bisa melakukan lebih baik dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Yang terakhir ini Bapak Ibu, yang terakhir menanyakan keyakinan kamu. Nih, langsung saya tempatkan aja. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang telah kita sepakati? Contohnya ini Bapak Ibu. Ini skenario yang saya buat. Namanya juga skenario, berarti kan dibuat ya. Kasus Rabu siang Pak Safari tidak bisa mengajar pendidikan agama di kelas 6B karena harus mengikuti rapat di dinas pendidikan. Kemudian ngasih tugas, namun Akta nggak mau mengerjakan, ternyata tidak mengerjakan tugas. Ini sotek Bapak Ibu. Berarti saya ini kesalahan. Harus melayani. Ini langkah untuk menstabilkan. Dia datang tapi tidak mengerjakan. Kita stabilkan dulu posisinya. Tak kasih lebih keras sedikit. Bikinnya tidak atas. Baiklah atas. Kira-kira mengapa kamu tidak mau dan mengapa? Tanya alasan kenapa anak tidak mengerjakan.
intinya dalam segitiga restitusi kita melakukan stabilitas identitas, kemudian menanyakan memvalidasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi kan di kelas ada keyakinan ya, ada keyakinan yang perlu dipegang. Nah itu kita refresh lagi. Mencari solusi bersama. Artinya dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Oke, itu saja. Oh itu juga namanya juga skrip ya. Oke, ini Bapak Ibu. Ya, kita sebagai guru yang baik harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan hal yang positif. Yang pertama, disiplin positif, kemudian kita mempelajari perilaku manusia, kemudian membuat keyakinan, kemudian mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasar dari alasan-alasan kenapa murid melakukan tindakan tersebut, kemudian kita melaksanakan posisi kontrol. Oke, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dan terima kasih. Oke, Bapak Ibu, untuk terakhir semoga video yang tadi skrip itu bisa bermanfaat. Kita belajar bersama-sama. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu silahkan scan ini untuk mengisi kegiatan Kumpul hari. Scan boleh atau tulis di bawah ini SID berbakat 7. Bapak Ibu kalau ada tanya jawab silakan Bapak Ibu. Saya membuka ruang tanya jawab untuk kita belajar bersama. Monggo. Misalkan, Pak, saya sudah restitusi tuh anak, tapi kenakalannya dari hari ke hari kok tidak sembuh-sembuh, malah semakin menjadi-jadi. Apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu, yang namanya menyadarkan diri itu tidak seketika langsung bisa tergerak hatinya. Pernah seorang kiai namanya Kiai Umar itu punya pondok. Kalau di sana ada anak-anak pondok yang sangat nakal sekali. Kemudian suatu saat Kiai Umar itu bilang, lurah pondok, tolong anak-anak yang nakal tolong ditulis batinannya lurah pondok, ditulis wapok itu bakal tak toke, ini bakal dikeluarkan. Dari hari ke hari ditanya, kok gak ada pergerakan ya? Kok yang nakal kok setelah tak laporkan kepada Pak Kiai kok tidak dikeluarkan, tidak dibagi. Kemudian orang pondok tanya, Pak Kiai mohon maaf, data anak nakal itu buat apa? Ternyata apa mas Pak Kiai? Dibacakan Al-Fatihah, didoakan agar menjadi lebih baik. Terus kenapa harus didoakan? Kalau yang anak-anak nakal itu kita singkirkan, dia akan selalu menjadi nakal. Tetapi kalau kita doakan, kita didik dengan yang baik, maka anak tersebut lambat laun akan menjadi anak-anak yang baik. Itu adalah filosofi mengapa kita sebagai guru untuk senantiasa tidak hanya mendoakan keluarga, tetapi juga mendoakan anak-anak kita, dalam hal ini adalah murid-murid kita. Oke teman-teman, ada pertanyaan lain? Cukup? Cukup? Oke, kalau cukup, sambil Bapak Ibu mengisi, dari saya banyak salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, bila itu wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kepada
Bu Putri selaku FG. Terima kasih. Terima kasih Mbak Safari. Mari kita tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk Pak Safari atas materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Pak Safari bisa melanjutkan studinya sebagai DPP dengan lancar dan lulus dengan derajat baik sekali. Assalamualaikum, nama saya Isti Mahardika, saya ngajar di kelas 2B SD Butonginang 1. Terima kasih kepada Pak Safari yang telah menyampaikan paparan materi tadi, dan dari paparan materi tersebut saya dapat belajar mengenai penanggulangan siswa yang mengalami kenakalan dengan segitiga restitusi. Terima kasih, keren, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surya Fikiriana, guru kelas 2A SD Negeri Butonginang 1. Terima kasih atas materi yang telah diberikan oleh Bapak Safari. Dari paparan materi tadi, saya belajar tentang teori kontrol guru sebagai manajer di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.